Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, untuk hari ini Pak Adi nggak ngasih materi PJOK, tapi materinya tentang kebinekaan global, wawasan kebinekaan global. Ya, Indonesia itu kan apa? Slogannya Bhinneka Tunggal. Iya. Artinya berbeda-beda tetap satu. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Ya, kalian ini kan dari berbagai macam suku, kayak kemarin waktu upacara apa Hari Guru ya? Ya. Upacara Hari Guru Nasional, kamu mengenakan pakaian adat kamu dari daerah masing-masing. Ada yang pakaian Betawi, ada yang pakaian Jawa, ada yang pakaian Batak, Kalimantan, dan lainnya. Mungkin Ahmadi pakai pakaian Papua. Ya. Boleh. Kalau emang Ahmadi dari Papua. Dari keberagaman suku ini, itu kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi kebinekaan global ini nanti kamu akan belajar tentang keberagaman manusia, ya, keberagaman etnis, keberagaman budaya, keberagaman kultur, ya, warna kulit aja berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Ya, kalau yang hitam itu dia rasnya namanya Negroid. Kalau yang putih biasanya bangsa-bangsa Arya. Iya. Lalu kalau yang kuning itu ras-ras dari ras kuning itu Asia, kayak Chinese, Jepang, ya, Korea itu ras kuning. Lalu merah, ada merah juga, red skin. Ya, biasanya Amerika Latin. Ya, kayak suku Indian, itu warna kulitnya merah. Bukan merah kayak rok atau celana kamu, beda. Merahnya merah kulit, ya. Tuh. Ya, jadi kebinekaan global itu keberagaman global, keberagaman dunia. Ya, manusia dengan rasnya, etnisnya, negaranya berbeda-beda semua. Oke, lanjut. Dibaca pakan yang keras suaranya. Yang baik pembelajaran, mampu menerima pentingnya pembelajaran perbedaan. Ya, jadi capaian pembelajaran ya. Ini pertama, mampu menerima pentingnya perbedaan. Lalu mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implementasi terhadap kebinekaan. Ya, yang pertama, kamu bisa nggak menerima perbedaan dengan teman-teman kamu sekelas ini? Bisa. Contohnya apa? Suku. Contohnya agama. Kenapa dengan agamanya? Suku. Iya, maksudnya kamu menerima perbedaan itu sikapnya gimana? Saling menghormati, saling menghargai, toleransi, sopan, apa lagi? Ya, sopan udah sepaket sama santun. Ya, jadi kamu itu harus bisa menerima perbedaan dengan teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Ya, kamu harus memahami, karena di lingkungan kita, di tempat kita, baik itu belajar, di rumah, bermain, itu semuanya pasti nggak ada yang sama. Kamu mau nggak kalau semuanya sama? Mau. Muka kamu sama semua. Harusnya warna kulit kamu sama semua. Seru nggak kalau kayak gitu? Kalau bertanya sama semua, rambutnya botak semuanya. Ya, jadi kita harus menerima perbedaan itu. Karena dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi, ya.
lebih seru, lebih banyak variasinya yang kita lihat. Ya, kamu kayak Tuhan yang nyiptain tanaman aja berbeda-beda. Kan nggak seru kalau yang diciptain padi semua. Ya, nggak seru juga yang diciptain kalau cuma pohon paya semua. Ya, makanya Tuhan menciptakannya beragam-ragam, bermacam-macam. Dan kita itu harus bisa menerima perbedaan, karena perbedaan itu indah, karena variasinya banyak. Ya, variasi. Silakan Sulaiman, kamu baca nggak? Apa jadinya kalau dunia ini sama seragam semuanya? Nggak seru. Terus? Enak. Hah? Enak. Enak? Bosan. Bosan. Terus? Biar ada variasinya. Tidak enak. Nggak enak. Ya, tuh jadi ada pertanyaan pemantiknya, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Ya, coba kamu bayangin. Kamu bayangin manusia itu mukanya seragam, sama semua, ya kan? Harusnya jenis kelaminnya sama semua, adat istiadatnya sama semua. Harusnya apa lagi namanya, keseniannya juga sama semua. Itu pastinya nggak seru kan? Nggak ada yang namanya tari kecak dari daerah ini, tari jali-jali dari daerah Betawi, tari apa lagi namanya? Ya, kenapa? Kamu nih, ya kalau kamu nih bisa reborn, dilahirkan kembali, kamu mau jadi warga negara mana, Papa? Indonesia. Indonesia, kenapa? Karena Indonesia beragam dan saling menolong orangnya baik semua. Oke. Tahu Kak? Si Manik, kalau kamu lahir kembali, kamu mau jadi warga negara mana? Mau terlahir sebagai bangsa mana? Bahasanya Hah? Indonesia. Kenapa? Hah? Ayah, kalau kamu terlahir kembali, kamu mau jadi warga negara mana? Hah? Indonesia. Kenapa? Ya, Amadi. Amadi kalau terlahir kembali, kamu mau jadi orang mana? Dari mana? Udah jawab kamu. Palestina. Alasannya kenapa? Karena syahid. Ya. Ya, lalu yang ketiga. Yang ketiga, baca Desti. Ya, menurut kamu dunia ini sekarang ini sedang baik-baik saja atau tidak? Kenapa? Ya, Yuli, coba dijawab kenapa kalau dunia sedang tidak baik-baik saja? Kenapa? Ya, terus lalu? Ya, kata Yuri, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, saat ini tidak damai karena banyak terjadi perang. Ya, terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Lalu, kamu setuju nggak dengan adanya perang? Kamu lebih setuju mana? Damai? Apa sih yang menyebabkan perang biasanya? Ambil pengambilan wilayah.
masalah kekuasaan, ya, terus ya teritorial, politik, dan juga masalah yang paling bahaya itu dan sering terjadi adalah peperangannya antar bangsa atau antar etnis, ya, antar etnis yang isu yang naiknya sara. Seperti terjadi yang perang yang Israel dengan Palestina yang tidak kunjung selesai, itu masalah selain politik juga didorong dengan sara. Kita makanya di Indonesia itu kita nggak boleh yang namanya perbedaan itu dijadikan suatu hal yang untuk kita menjadikan itu yang berbeda, terus ya kita harus merasa diri paling bagus dengan perbedaan yang lainnya, ya. Tapi perbedaan itu dijadikan satu supaya menjadi indah dan saling melengkapi, ya. Oke, lanjut. Ya, dibaca SD. Ya, ini kegiatan yang harus dilakukan dan harus di setiap hari bisa diaplikasikan atau dijalankan, ya. Pertama, nggak boleh pilih-pilih teman, ya. Semuanya harus rukun, ya. Terus harus berteman, nggak ada yang dibedakan, dikucilkan karena perbedaan. Karena dia beda agamanya, kamu nggak mau berteman. Karena beda warna kulitnya, kamu nggak mau berteman. Kamu beda karakternya, kamu nggak mau berteman. Kamu beda selera, nggak mau berteman. Bukan gitu. Pertemanan itu, pertemanan yang bagus itu, pertemanan yang berbeda, jadi saling melengkapi. Ya, contoh, Desti tinggi, Yuri tapi dia berteman nggak? Bisa nggak si Desti dibilang tinggi kalau nggak ada Yuri? Hah? Enggak. Terusnya juga nggak membeda-bedakan jenis kelamin dalam pertemanan, ya. Jangan mentang-mentang dia kamu nih banyakan perempuan, yang laki-lakinya nggak ditemenin, atau sebaliknya, ya. Jadi pertemanan itu nggak memandang agama, suku, ya, terusnya warna kulit, jenis kelamin, itu nggak boleh dibeda-bedakan. Yang kedua, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang, yang tadi Pak Adi udah bilang. Lalu menerapkan toleransi, jadi harus toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Ketika seperti ini, seperti yang kita Jumat kalau kita jalani. Kalau yang Islam tadarus, ya, yang beragama Kristen, di sana ada juga pemantapan buat agamanya, membaca Alkitab dengan bapak guru agama Kristen, ya. Kalau yang di sini kan kita tadarus yang Islam, Kristen ada di perpustakaan, jadi saling menghargai. Begitupun yang di luar Muslim, kalau waktunya yang Muslim sedang sholat, ya dia menghargai waktu sholatnya itu dengan tidak mengganggu atau tidak mengajak hal-hal lain karena itu waktu ibadahnya. Sama juga dengan kalian yang Muslim, ketika agama lain beribadah, kamu juga nggak boleh ganggu, kamu harus menghormati dan menghargainya. Itu yang namanya toleransi. Nah, itu udah jelasin yang tadi kan, tidak mengganggu jalannya peribadatan yang lain. Lalu menghormati teman sekolah yang sedang menjalankan ibadah puasa, ya. Jadi kalau kamu misalnya yang non-muslim kan nggak puasa, yang muslim lagi puasa, jangan kamu ledek-ledekin. Kamu sengaja makan hidupannya, ya. Walaupun yang muslimnya pasti kuat, ya. Nah, cuman kamu ada baiknya kalau kamu nggak puasa, yang muslim tidak puasa, kamu makannya yang tidak kelihatan oleh teman-teman kamu yang muslim. Tuh, lalu menonton pagelaran budaya Nusantara meskipun pertunjukan berasal dari suku sendiri. Seperti kemarin, macam-macam pertunjukan tarian budaya dari daerah
yang ditampilkan ada yang Batak kan ya, ya kan? Ada yang tarian dari Sunda, ada yang tarian dari Jawa. Kita tetap mengapresiasi dan tetap menonton tanpa mengejek atau menggibir. Tuh, ya. Yang selanjutnya dibaca sama kamu. Ya, jadi contoh sikapnya yang tadi dibacakan oleh teman kamu. Yang pertama adalah mencintai tradisi dan budaya tradisional Indonesia. Ya, karena yang paling awal kamu harus cinta sama tradisi dan budaya tradisional Indonesia. Ya, walaupun banyak tradisi dan budaya dari mancanegara yang mulai masuk, yang kamu boleh hobi dengan tarian-tarian dance modern, terus yang musik-musik K-pop, tapi kamu harus tetap mencintai tradisi dan budaya tradisional Indonesia, karena tradisinya banyak, budayanya juga beragam. Ya, Indonesia itu nggak kalah sama luar negeri, bahkan kita lebih kaya daripada luar negeri budayanya. Ya, tuh. Lalu yang kedua, kamu harus mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Ya, kamu harus tahu, jangan cuma kenal namanya. Misalnya kamu kenal sama si siapa? Kamu? Anita. Anita, siapa? Anita. Kenalnya sama Talita, cuma sekedar kenal doang. Kamu harus tahu juga dia dari suku mana, ya. Terus ya kebiasaan sukunya dia seperti apa, ya. Begitu juga Talita. Talita juga harus mengetahui teman-temannya, mengenal identifikasi temannya, ya, suku apa, dan kamu bisa mempelajari dari dia. Misalnya Desti mau belajar suku Batak, tanya ke Talita, ya kan? Atau si Talita mau belajar suku Betawi, tanya si Desti, ya. Ya, kalau kamu nggak bisa nggak cari itu semua, kamu yang ada hanya bisanya berburuk sangka, ya nggak? Karena dan kamu harus bangga dengan suku kamu sendiri. Ya, bangga maksudnya karena dengan suku kamu sendiri orang tahu bahwa dia nggak orang biasanya orang Betawi ini terkenalnya gini, bener nggak? Tanya orang Betawinya langsung. Orang Batak nih gini, tanya langsung orang Batak ya, jangan cuma dengar doang. Ya. Lalu menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman dari suku yang berbeda. Ini yang tadi aku bilang, kamu harus belajar sama teman kamu, ya. Belajar tentang budayanya dia, harus tahu juga, gitu kan. Terus ya, teman kamu juga harus tahu budaya kamu, karena Indonesia ini beragam. Lalu bisa melakukan perenungan atas perbedaan dan memaknai secara positif untuk membangun persaudaraan, ya. Yang tadi pertama dibilang, harus saling menghargai dan menghormati perbedaan, harus toleransi, ya, harus memahami satu sama lainnya, ya. Yuri, contohnya harus memahami Desti, Desti pun harus memahami Yuri. Jangan cuma si Yuri yang pengen dipahami, tapi Yurinya nggak bisa memahami si Destinya. Jadi harus bisa saling memahami, saling menghormati dan saling menghargai. Lalu yang kelima, selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial. Jadi kamu harus selalu berusaha untuk berdamai, ya, agar harmonis, nggak berantem, nggak ada geng-gengan, kompak, solidaritas, ya, saling bantu, support, gitu. Kalau kamunya damai, oke? Sekarang Pak Adi punya ini permainan game sedikit, ya. Yang kamu emang suka berdiri, yang kamu nggak suka nggak usah berdiri, ya. Oke? 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 Ya. Yang suka keju, dirinya satu, ya. Antara keju dan coklat, yang suka keju berdiri. Keju ya.
Nah, coba dilihat dulu sekeliling kamu. Ya, sekarang kali yang kedua, duduk lagi. Ya. TikTok atau selebgram? Yang TikTok pilih. Instagram. Enggak, yang TikTok berdiri, yang Instagram duduk. Duduk lagi. Cristiano Ronaldo. Korea atau Jepang? Korea berdiri. Ya, duduk. Ya. Berarti dari selera aja kamu kan udah berubah. Berbeda. Ya. Ada yang suka nasi uduk, ada yang suka nasi goreng. Ada yang suka TikTok, ada yang suka Instagram. Iya, sosial media aja berbeda-beda. Ada yang suka Instagram, ada yang suka. Tapi di antara semua perbedaan yang Pak Ali bilang, pasti ada teman kamu yang tadi dia misalnya pada saat sosial medianya dia suka TikTok, ya. Terus dia pas ngasihnya misalnya Destiny lebih suka Instagram. Terus kalau si Monik sosial medianya lebih suka TikTok. Tapi pada saat padilannya nasi padang dia sama. Nasi goreng apa nasi uduk dia sama-sama suka nasi goreng. Nah kayak gitu. Jadi belum tentu semuanya berbeda, tapi ada juga persamaannya. Dan itu bukan menjadi suatu hal yang dipermasalahkan, tapi menjadi suatu keberagaman yang indah, ya, yang bisa membuat kalian lebih harmonis. Terus kan juga variasinya banyak, kombinasinya banyak, warna juga kan nggak perlu kalau cuma satu warna doang, ya, betul? Nah, ya, sekarang Pak ditanya, kalau untuk handphone, Adam, kamu sukanya handphone apa? Adam. Hah? Handphone apa dah? Hah? Apa? LG. Itu dari negara mana, Adam? Ya, Cina. Jikri, handphone yang kamu sukain apa? Merek ya? Ini. Saudi. Mereknya Oppo. Dari mana? Nah, kenapa kamu suka? Enak buat main game. Desti, handphone apa? Kalau pilihan kamu, Samsung. Kenapa alasannya? Hah? Oh, Samsung yang bisa dilipat karena praktis, bisa dibawa kemana-mana, ya. Dari mana Samsung? Dari mana? Korea. Nah, Amadi, kamu sukanya motor apa? Motor apa? Vario. Kenapa kamu suka motor Vario? Apa? Jangan dulu. Apa? Kenapa? Cakep. Dari negara mana itu? Jepang. Ya. Arya, motor yang kamu suka? Hah? Bapak, laptop merek apa yang kamu suka? Samsung. Kenapa? Karena enak aja. Enak aja gitu. Bikin online. Oh. Bagus juga.
Ya. Kalau si Talita, kamu dah. Ya, dari tadi pilihan kamu semuanya kan pilihan dari produk-produk yang ada di luar negeri. Sebenarnya ada juga yang buatan dari Indonesia. Tapi boleh nggak kamu memakai produk dari luar negeri? Boleh ya. Oh, produk dalam negeri yang saya gunakan itu pemakaian produk luar negeri bukan berarti tidak cinta dengan Indonesia. Namun kita dapat membangun hubungan antar negara. Hubungan apa? Hubungan perekonomian, perdagangan, ya itu. Dengan kita misalnya kayak tadi ada yang suka dengan Samsung yang dari Korea, terus punya laptop, terus ada yang suka Talita, HP, itu kan produk-produk luar negeri. Samsung misalnya, Samsung dari Korea, terjadilah hubungan dagang, ekspor dan impor. Karena keuntungannya dari mana? Si pihak Korea mendapat untung dengan produk-produknya yang dijual di Indonesia. Dan Indonesia juga mendapatkan untung dari cukai masuk, biasa biaya cukai masuk ya. Setiap barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia pasti kena cukai atau pajak, ada pajaknya ya. Jadi sama, ada spesial barang-barang Indonesia juga mungkin ada yang dibeli atau digunakan oleh orang-orang Korea di sana. Jadi terjadi hubungan antar negara, hubungan bilateral, hubungan yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme ya. Jadi kesimpulannya ya, dari pertemuan hari ini kamu harus bisa menerima perbedaan sebagai warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, ya, agama, ya, terus juga ada istiadat, budaya, perbedaan warna kulit, semua perbedaan kamu harus menerimanya, ya, karena perbedaan itu indah dan kita juga kan bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu semboyan apa slogan? Semboyan Indonesia, ya, semboyan Indonesia bineka tunggal ika. Ya, berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu Indonesia. Toh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh pulang.